Bab 5631. Rangkaian makanan lezat yang mempesona hampir semuanya dimasak oleh koki Classic Mansion. Charlie sudah makan terlalu banyak dan tahu rasa Classic Mansion. Jadi dia tidak terkejut sama sekali, tapi kotak terong buatan neneknya masih mengembalikan perasaan masa kecilnya. Keluargaan bahkan lebih bahagia, semua orang menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Dan keluarga bersulang untuk menemukan Charlie. Kegembiraan itu melampaui kata-kata. Setelah beberapa gelas anggur, masing-masing keluargaan mulai mengobrol. Sambil bertanya tentang detail kehidupan Charlie selama bertahun-tahun. Mereka juga memperkenalkan kepada Charlie secara detail apa yang telah dilakukan keluargaan selama bertahun-tahun. Setelah itu, semua orang berbicara tentang berapa kali Charlie menyelamatkan keluarga dari api dan air. Ini juga memungkinkan Charlie untuk berbicara tentang bahaya tersembunyi saat ini bagi sebuah keluarga. TC juga tiba-tiba sedikit gugup, dan berkata, "Ayah, Pavel seharusnya tidak dicurigai, kan? Bukankah keluarganya adalah keluarga Tionghoa yang sudah lama berdiri di Amerika Serikat? Selain itu, kami saling kenal di bidang bisnis. Dan keluargaan bekerja sama dengan mereka terlebih dahulu. Jadi kita secara bertahap mengenal satu sama lain." Nicholas berkata dengan serius, "TC, kelicikan musuh hanya akan terus melampaui imajinasi kita. Jadi, kamu tidak boleh terlalu percaya diri dalam masalah ini. Putrimu sudah berumur 12 tahun ini. Dan Pavel tidak percaya bahwa dia akan dicurigai. Tapi setelah mengatakan itu, dia juga sangat jelas bahwa sebelum kecelakaan dengan ipar perempuan ketiga, dia dan saudara laki-laki ketiga sangat penyayang. Semua orang mengira bahwa saudara laki-laki ketiga menikah dengan istri yang cantik, murah hati, dan lembut. Tapi siapa yang tahu bahwa pihak lain ingin membunuh seluruh keluargaan dan tidak meninggalkan siapapun. Bab 5632. Saat ini, Nicholas berkata lagi, setelah kecelakaan di New York terakhir kali. Baik Markus dan saya merasa bahwa Pavel sangat mencurigakan. Namun tidak lama kemudian, Lelia bunuh diri dengan meminum racun. Jadi semua perhatian kami terfokus pada Lelia. Memikirkannya sekarang, akan sulit bagi kita untuk menjernihkan kecurigaan ini. Charlie berkata saat ini, menurutku apa yang dikatakan kakek sangat masuk akal. Jika kita menghitung menurut titik waktu ini, Paman memang yang paling mencurigakan. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, namun, tidak ada cara untuk membuat kesimpulan tentang masalah ini untuk saat ini. Jadi pemikiranku saat ini adalah, semuanya, jangan menghubungi siapapun untuk saat ini. Dan aku akan berbicara tentang hal-hal lain setelah aku membereskan sisanya. Semua orang setuju. Semua orang tahu betul bahwa jika musuh yang bersembunyi di kegelapan tidak digali, keluargaan tidak akan pernah damai. Dan TC juga tahu betul di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak boleh dinilai dengan intuisi saja. Saat ini, kecuali Charlie, tidak ada yang bisa menjamin keandalan 100%. Apakah suaminya memiliki masalah tidak akan diketahui sampai penyelidikan selesai. Charlie sedikit mengangguk dan berbicara, karena kamu sudah memberitahu suami Bibi tentang apa yang terjadi terakhir kali. Lalu apa yang terjadi kemarin? Jika kamu menutupinya hanya akan membuatnya waspada. Oleh karena itu, jika dia, serta orang lain, bertanyalah. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka secara besar-besaran bahwa keluargaan mengalami serangan kemarin? Dan beritahu mereka dengan nama bahwa penyerang mengaku sebagai Jermo of the Warriors dan bahwa dia ingin memaksakan apa yang disebut rahasia umur panjang dari mulut anggota keluargaan. Dan kemudian beritahu mereka bahwa dermawan itu lagi yang muncul pada saat genting terakhir kali. Dan langsung menjatuhkan Jermo dari pintu. Dan sisanya kalian tidak tahu apa-apa kecuali mendengar suara letupan. TC bertanya, bagaimana jika dia bertanya tentangmu? Charlie berkata, ini sederhana, katakan saja aku masih sama seperti terakhir kali. Aku tidak menunjukkan wajah asliku. Kamu baru saja menilai dari suaraku bahwa akulah yang menyelamatkan kalian di New York terakhir kali. Maka kamu bisa berpura-pura tiba-tiba teringat beberapa detail. Dan katakan padanya sambil lalu, katakan saja tadi malam, di depan kalian.
Aku memberitahu Jermo itu sambil bertukar kata cepat atau lambat. Suatu hari aku akan memenggal kepala Victoria dengan tanganku sendiri. Bab 5633. Charlie tahu sekarang adalah waktu terbaik untuk menggertak pesawat dari 3 tetua dari Warriors dan berbalik kembali ke lautan. Yang membuktikan bahwa Victoria sudah ketakutan. Karena dia takut, dia menyerang selagi setrika masih panas. Keluargaan tidak akan meninggalkan Aurus Hill untuk saat ini. Dan mereka pasti masih memiliki tahi lalat dari Warriors dan mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan kata-kata. Itu juga bisa berperan dalam merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Keluargaan saat ini memiliki kepercayaan penuh pada Charlie. Sejak Charlie berkata demikian, semua orang tentu saja tidak punya pendapat. Jadi mereka berencana untuk mengimplementasikan rencana Charlie. Adapun suami TC, Charlie tidak terburu-buru. Dan segera mulai menguji apakah ada masalah dengannya. Karena menurut pemikirannya, selama keluargaan menjaga kebersihan temboknya mulai sekarang. Dan tidak memberi kesempatan kepada siapapun dengan nama belakang asing untuk mengorek rahasia. Situasinya akan stabil. Adapun Victoria, karena dia telah menerima ancamannya. Dia pasti tidak akan melakukan apapun pada keluargaan lagi di masa depan. Dan keluargaan bisa bernafas lega. Di meja makan, Charlie, kakek, 3 paman, dan Duncan bertukar cangkir. Nenek dan bibi juga minum beberapa gelas anggur merah bersama semua orang. Dan suasana di antara keluarga menjadi semakin hidup. Nenek mau tidak mau berkata, Charlie, kamu bilang kamu sudah menikah selama 4 tahun. Kapan nenek akan melihat cucu dan menantu bersama? Charlie berkata dengan serius, Nenek, jika Warriors dan tidak dihilangkan sehari saja, saya tidak akan dapat mengungkapkan identitas saya kepada publik. Jadi sebaiknya kamu menunggu masalah ini. Nenek mengangguk mengerti, lalu bertanya, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan Sarah? Mengecewakannya, dia pasti sangat sedih. Charlie merasakan sakit kepala sesaat, dan dengan cepat berkata, Nenek, masalah ini, aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang, jadi aku hanya bisa menundanya. Kakek di samping berkata, Charlie, tidak apa-apa untuk mengesampingkannya sementara. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Dia juga berada di kelas pernikahan. Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada orang lain untuk waktu yang lama. Bagaimana perasaanmu jika suatu saat dia tidak mau menunggumu dan menikah dengan orang lain? Saat ini, Marshall berkata, Ayah, Bu, masalah hubungan adalah urusan pribadi Charlie. Sebaiknya kita tidak menuding dan membiarkan dia memutuskan sendiri. Pria tua itu sedikit mengangguk, mengambil gelas wine, dan berkata, Ayo, Charlie, ayo minum lagi. Perjamuan keluarga berangsur-angsur berakhir, dan semua orang kecuali Charlie jelas-jelas mabuk. Bab 5634. Setelah itu, Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, kakek dan nenek. Saya akan mentransfer formasi pil peremajaan Wan Liu Villa besok. Kalian berdua akan tinggal di Aurus Hill untuk sementara waktu. Dan kondisi fisikmu akan semakin membaik. Setelah seluruh pil peremajaan, sebenarnya metode pembentukannya tidak begitu penting bagi mereka. Tapi mereka percaya pada logika dasar karena dia berkata bahwa dia mendengarkan pengaturan Charlie. Maka secara alami dia harus mematuhi keputusan ini. Tidak peduli apakah keputusan Charlie itu baik atau buruk baginya. Setelah itu, Charlie bertukar kata perpisahan dan berdiri untuk pergi. Pada saat ini kakek berdiri dan berkata, aku akan mengantarmu ke pintu. Yang lain juga bangun satu demi satu, dan bersama-sama, menyuruh Charlie keluar dari pintu. Charlie membuka pintu BMW, dan sebelum masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada semua orang, sudah larut. Kakek dan nenek juga akan pergi istirahat. Nenek buru-buru bertanya kepadanya, Charlie, menurutmu kamu akan datang besok? Ya, Charlie mengangguk, besok aku akan pergi ke Wan Liu Villa dulu. Tarik formasi di sana, dan datang berkunjung setelah penarikan. Nenek mengoreksi, ini bukan kunjungan, ini pulang. Mulai sekarang, tempat kakek nenekmu akan menjadi rumahmu. Kalau besok kamu pulang, beritahu nenek dulu. Nenek akan memasak hidangan favoritmu saat kamu masih kecil.
Dia mengangguk sedikit, dan berkata dengan serius. Oke Nek, kalau begitu aku akan kembali untuk makan malam besok malam. Baik, nenek tersenyum puas, dan berkata, pergi dan sibuklah dengan bisnis. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, menyalakan mobil, dan meninggalkan Camp Elise's Hot Spring Villa. Dia pergi ke Zijin Villa dan menelepon Maria. Setelah panggilan dibuat, Maria dengan senang hati bertanya kepadanya. Tuan muda, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Charlie bersenandung, dan berkata, Nona Lin, aku akan pergi menemuimu sekarang. Dan aku akan tiba di sana dalam waktu sekitar 30 menit. Sudah agak terlambat, aku ingin tahu apakah itu nyaman untukmu. Maria berkata tanpa berpikir, saya telah menunggu Tuan Muda. Dan Tuan Muda bisa datang langsung. Aku akan mengatur penempatan para pelayan. Dan mereka bertiga juga telah menunggu Tuan Muda. Baik. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, Miss Lin, saya punya beberapa hal yang ingin saya tanyakan sendiri. Bisakah kamu memberiku waktu untuk menyendiri dulu? Dan setelah aku selesai menanyakan sesuatu, aku akan mengobrol tatap muka dengan ketiga pria itu. Maria berkata, tentu saja, tidak masalah. Saya akan berbicara dengan mereka. Setelah Tuan Muda tiba, langsung datang ke halaman saya yang lain. Bab 5635. Di Mountain Manor pada malam hari, selain Maria, semua orang sudah mundur. Setelah Charlie tiba, dia langsung melewati lantai pertama halaman dan menaiki tangga batu. Saat dia melangkah ke halaman, Maria sudah datang ke halaman. Melihat Charlie, ekspresinya senang dan malu saat dia berkata, Tuan. Saat ini, dia mengenakan sarung gaun putih. Rambut panjangnya tergerai di pundaknya, dan sepertinya masih terasa lembab. Air kolam air panas di sebelahnya masih penuh. Dan ada beberapa kelopak bunga segar yang mengapung di permukaan. Sedemikian rupa sehingga seluruh kompleks memiliki rasa bunga yang samar. Charlie tanpa sadar menebak bahwa Maria seharusnya baru saja selesai mandi. Jadi dia juga tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak wajar. Dan dengan sengaja berhenti memandangi kolam air panas. Tapi menatap Maria, dan berkata dengan sedikit gugup. Nona Lin, maaf mengganggumu selarut ini, selain menjanjikan ketiga pria tua itu sebelumnya. Aku masih punya beberapa hal lagi yang harus dilakukan, dan aku butuh bantuanmu untuk memecahkan teka-teki itu. Maria tersenyum manis, kecantikannya memabukkan dan mempesona. Kemudian bibirnya terbuka dengan ringan, dan dia berkata dengan lembut. Tuan, Anda sopan. Saya di sini untuk berbagi kekhawatiran Anda, dan itu adalah restu saya. Anda di sini untuk berbagi masalah Anda dan saya harus mencoba yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan jawabannya. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat undangan ke arah kamar kerja, dan berkata dengan lembut. Silakan masuk, mari kita bicara ketika Anda duduk. Charlie mengangguk dan mengikuti Maria ke kamar kerjanya. Pada saat ini, di dalam ruang tamu di lantai pertama, Maria sudah merebus teh terlebih dahulu, aroma teh yang khas memenuhi seluruh ruangan, dan menyegarkan. Dia membimbing Charlie ke meja teh yang tidak terlalu besar, berkata kepadanya. Tuan, silakan duduk, saya akan menuangkan teh untuk Anda. Charlie mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan keduanya duduk bersila berhadapan satu sama lain di seberang meja teh. Di sisi ini, Maria menuangkan secangkir teh untuk Charlie, dan berkata, Tuan, tolong. Charlie mau tidak mau bertanya padanya, teh ini. Seharusnya sepotong kue teh itu adalah ibu dari Putih, kan? Iya, Maria tersenyum dan berkata, saya tidak bisa meminumnya pada waktu biasa. Tapi hanya jika kamu datang ke sini, barulah aku bisa menyeduh sepancinya. Charlie dengan serius berkata, lebih baik berhemat. Bagaimanapun, teh ini tidak lagi tersedia setelah diminum. Jika kamu masih ingin mendapatkan kembali rasa ini di masa depan, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Maria tersenyum dan berkata, tidak masalah, apakah itu pohon teh atau daun tehnya. Akan ada hari ketika itu akan benar-benar mati. Orang-orang itu sama, meski tehnya berharga. Tapi selama itu pada waktu yang tepat, bagaimana meminumnya adalah yang terpenting. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir tehnya sendiri dan berkata kepada Charlie,
Tuan, tolong. Charlie mengangguk, mengangkat cangkir tehnya, dan perlahan menyesapnya. Rasa teh yang menyegarkan menyebar di sekitar mulut dan hidungnya dalam sekejap, membuatnya menyeruput. Kali ini, Maria meletakkan cangkir tehnya dan bertanya pada Charlie. Benar? Aku tidak tahu hal-hal apa yang kamu miliki yang kamu perlu aku selesaikan untuk kamu Tuan. Charlie meletakkan cangkir tehnya dan bertanya dengan ekspresi serius dan penuh harap. Bolehkah saya bertanya kepada Nona Lin, apakah Anda tahu apa itu Ascending Dragon Grid? Grid naik naga. Maria tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, di mana kamu mendengar kata ini? Bab 5636. Charlie berkata, saya baru saja bertemu kakek nenek saya dan mendengar paman buyut saya berkata. Ketika ayah saya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah buku berjudul, Pengantar 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam. Meskipun paman buyut saya tidak tahu apa yang tertulis di buku itu. Tapi ingat bahwa ayahku selalu menyebutkan istilah-istilah seperti kerangka naga naik. Saya pernah mendengar guru Lai mengatakan bahwa nasib kerangka mang dan naga seseorang. Tapi aku tidak tahu, apa kerangka naga yang sedang naik ini. Maria tidak menjawab pertanyaan Charlie, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia menyebut Tuan Lai, saya tidak tahu Tuan Lai yang mana. Charlie berkata, itu adalah keturunan langsung dari Master Feng Shui dinasti Song Lai Boyi Lai Master, bernama Lai Qinghua. Maria bergumam, emas kokoh, kayu terangkat, air jernih, kuat api, padat bumi, dan angin rin. Tuan berkata Lai Qinghua, harus menjadi cucu Lai Jinlin. Charlie terkejut dan bertanya, Nona Lin dan leluhur keluarga Lai juga berinteraksi denganmu. Maria mengangguk dan berkata, alasan mengapa saya mengetahui seni rahasia Feng Shui, Zui Bagua, adalah karena saya tahun itu telah mengikuti Lai Jinlin dan mempelajari Zui. Tuan tahun itu juga dianggap mengajar saya, banyak masalah yang tidak ditembus oleh lelaki tua itu juga diteruskan kepada saya. Dan setelah 1 atau 200 tahun ini, saya membuka kunci masalah yang ditinggalkannya satu persatu. Hanya sekarang di Zui Bagua pada beberapa pencapaian. Charlie hanya bisa menghela nafas, ini benar-benar manfaat dari umur panjang. Pengetahuan apapun, ada lebih dari cukup waktu untuk memahami dan mencerna. Maria sedikit tersenyum, mengangguk, dan berkata, apa yang dikatakan tuannya sangat benar. Ada daftar orang bijak yang berbakat, semua penulis tidak dekat dengan kebijaksanaan umum orang bijak. Mereka mewariskan ilmu, yang bila diikuti oleh masyarakat awam mendapatkan sedikit pencerahan. Bahkan jika bakatnya sangat bagus jika hanya hidup selama 70 atau 80 tahun. Satu hanya bisa menembus paling banyak 2 atau 3% dari mereka. Hanya 5 yang hidup cukup lama untuk menembus lebih dari 50%. Charlie mengangguk setuju, pada saat yang sama di dalam hatinya, dia juga sedikit tidak sabar. Jadi dia dengan cepat bertanya, Miss Lin, apa sebenarnya arti dari Dragon Rising Grid? Maria dengan serius berkata, Rising Dragon adalah takdir yang lebih tinggi daripada Dragon Grid. Charlie bertanya dengan curiga, bukankah dikatakan bahwa Dragon Grid sudah yang tertinggi? Mengapa ada Grid Ascending Naga? Maria berkata, Kisi Naga adalah yang tertinggi dari 9 sampai 5. Dan itu juga yang tertinggi dari Fate Grids, ini karena Ascending Dragon Grid sulit didapat dalam ratusan tahun. Dan banyak orang yang mempelajari Zui belum dapat berpartisipasi dalam keberadaan Grid Naga naik selama sisa hidup mereka. Charlie bertanya dengan bingung, jika ada nasib naik naga di Zouyi, bahkan jika kamu tidak dapat memahaminya, setidaknya kamu dapat melihatnya, kan? Maria sedikit tersenyum dan berkata, yang mulia mungkin tidak tahu, keseluruhan gagasan tentang Zui. Faktanya, itu adalah segudang kumpulan teks rahasia yang sangat kompleks. Buku-buku itu secara harfiah memiliki arti, menembus hanya sampai ketinggian tertentu. Setelah hukum tertentu, menurut hukum ini, dan kemudian Anda melihat lapisan makna lainnya. Semakin banyak penetrasi, semakin banyak pemahaman hukum, semakin banyak penetrasi misteri. Mengatakan bahwa dia menambahkan, terus terang, ini sangat mirip dengan permutasi dan kombinasi dalam matematika. 100 angka sudah memiliki kombinasi yang tak ada habisnya.
Belum lagi jumlah kata dalam sebuah buku bisa dengan mudah mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu. Charlie bertanya, artinya, selama buku itu memiliki 3 kata Ascending Dragon Grid. Setelah menemukan semacam pola, ketiga kata itu dapat disaring, sehingga diperoleh kata itu. Maria menganggukkan kepalanya dan tersenyum, itu yang kamu katakan. Mengatakan ini, Maria menambahkan, untuk Ascending Dragon Grid. Menurut Zoe, ketika Ascending Dragon keluar, langit dan bumi akan memujanya. Di dunia ini, hanya Ascending Dragon yang benar-benar mampu melawan jalan surga. Karena Ascending Dragon bisa mengabaikan jalan langit. Dan jalan surga tidak memiliki hak untuk memukul Ascending Dragon. Semua takdir lainnya, berada dalam kendali Dao Surgawi. Jika Anda ingin melampaui Dao Surgawi, Anda pasti akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Saya mengatakan kata pengkhianatan, seperti si Fugong, orang tuanya, yang hidup selama 1000 tahun. Berpikir bahwa dia bisa melawan Dao Surgawi dan mengubah takdirnya. Tapi nyatanya, dia belum masuk ke mata Dao Surgawi. Jika Dao Surgawi setinggi 10,0 kaki, maka segala sesuatu di dunia berada di bawah kendali Dao Surgawi hingga 9,999 kaki. Dan sebelum dia akan menerobos Dao Surgawi pasti akan melakukan segala daya untuk turun padanya. Dan inilah yang sering disebut orang sebagai kesengsaraan surgawi. Berkata di sini, Maria sedikit berhenti, tampak serius, dan berkata dengan lantang. Namun, antara semua hal di langit dan bumi, satu-satunya pengecualian adalah naga yang naik. Bab 5637. Kata-kata Maria menghidupkan kembali Charlie. Dia buru-buru bertanya, menaiki grid naga, bisa mengabaikan Dao Surgawi. Kalau begitu bukankah itu benar-benar bisa terbang seperti yang dikatakan legenda para pembudidaya? Maria tertawa, Tuan terlalu banyak berpikir, nyatanya, kenaikan hanyalah semacam spekulasi yang orang-orang pahami tentang pemikiran Zui. Orang-orang selalu berpikir, kultivasi sampai batas tertentu, akan dapat naik ke dunia lain. Seperti yang kita katakan di timur, dunia yang abadi. Dunia barat para dewa, tetapi pada kenyataannya, untuk budak pemahaman Zui. Kultivasi, tidak peduli berapa lama, inti dari harapan hidupnya adalah kekuatan perpanjangan terus-menerus. Itu hanya perpanjangan dari itu. Charlie dengan rendah hati meminta saran, Nona Lin, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan secara detail. Maria sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan, perpanjangan masa hidup dan kekuatan menandakan bahwa esensi dari segala sesuatu tidak akan berubah. Sama seperti pohon, tumbuh lebih tinggi, hidup lebih lama, itu tetaplah pohon. Itu tidak akan berubah menjadi apa yang disebut iblis pohon, roh pohon, dewa pohon. Mungkin karena kultivasinya meningkat, bunganya mekar. Dan buah yang dihasilkannya akan memiliki khasiat yang luar biasa. Tapi itu tetap, pada dasarnya, sebuah pohon. Charlie dengan lembut mengangguk dan berkata, maksudnya, bahkan jika seseorang menerobos belenggu Dao Surgawi, dia masih manusia, hanya satu yang hidup lebih lama dan lebih kuat. Baik, Maria berkata sambil tersenyum, ini adalah Zoe yang asli, kekuatan seseorang dapat melampaui Dao Surgawi. Tapi setelah melampaui Dao Surgawi, mereka masih manusia, bukan dewa. Jika 10,000 tahun adalah batas Dao Surgawi untuk pohon puca itu saat itu, maka itu pasti akan menghadapi kesengsaraan surgawi ketika mendekati 10,000 tahun. Jika gagal selamat dari kesengsaraan surgawi, ia akan terbang menjadi abu. Jika bertahan, itu akan tetap menjadi pohon puca. Itu masih akan terus berdiri di tepi kolam surgawi, itu masih akan menjadi pohon yang sama. Dia melanjutkan, adapun jalan surgawi, itu berada pada tingkat yang tinggi. Tapi juga jauh di luar persepsi manusia super, untuk mengatakan sepatah kata pun pengkhianatan. Seperti penguasa kekuatannya yang menghukumnya untuk hidup hanya sampai 1000 tahun. Dari dia bisa menembus belenggu milenium, mungkin untuk hidup sampai 2,000 tahun. Tapi dia ingin hidup sampai hari jalan surgawi akan turun. Mungkin sampai 5,000 tahun, atau bahkan 10,000 tahun, maksudnya.
Dia ada di sana saat kematian keabadian jika masih ada 108,000 tahun lagi dari jalan surgawi. Masih ada 108,000 mil jauhnya dari dao surgawi. Charlie bertanya padanya, kalau begitu, apakah Meslin tahu seberapa tinggi dao surgawi sebenarnya? Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru hidup kurang dari 400 tahun. Jadi bagaimana saya bisa mengintip ke ketinggian dao surgawi? Mengatakan bahwa dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Charlie. Ngomong-ngomong guru, saat itu, dao surgawi dari pohon puca itu seharusnya berumur 10,000 tahun. Dan ketika kesengsaraan surgawi turun, itu sudah hidup selama 10,000 tahun. Ini diproyeksikan kembali melalui takdir. Charlie dengan lembut mengangguk dan bertanya, karena Nona Lin cukup berpengetahuan tentang Zhou-Yi. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan terjadi jika pohon puca menembus dao surgawi? Maria berkata, setelah selamat dari kesengsaraan surgawi dan menerobos dao surgawi, maka itu akan dapat menarik aura dari langit dan bumi untuk melanjutkan kultivasinya sendiri. Dan buat kultivasi 2 kali lebih cepat dengan setengah usaha. Dan mungkin suatu hari, salah satu daunnya akan dapat memperpanjang umur seseorang hingga 20 tahun. Sama seperti pil peremajaan. Berbicara di sini, Maria tersenyum manis dan berkata, jadi, buah persik ibu suri legendaris yang bisa membuat seseorang naik ke keabadian hanya dalam satu. Mungkin benar-benar tidak tersedia di dunia ini. Jika pohon persik tertentu telah menembus dao surgawi, dan memiliki Taoisme beberapa ribu atau puluhan ribu tahun, itu mungkin dapat benar-benar diwujudkan. Charlie bertanya dengan ragu, tapi bukankah sudah ada aura yang ada di antara langit dan bumi? Bab 5638. Maria mengangguk, menurut Zhou-Yi, untuk makhluk yang belum melewati kesengsaraan surgawi, aura tidak ada lagi, tetapi setelah melewati kesengsaraan surgawi, aura akan muncul. Charlie bertanya dengan tidak percaya, kedengarannya tidak terlalu realistis. Maria tertawa, awalnya, saya juga merasa itu tidak realistis. Dan saya pikir saya telah membuat kesalahan dalam memahami Zhou-Yi. Tapi setelah Perang Dunia II, saya bersentuhan dengan teknologi modern. Dan bersentuhan dengan radio, dan hatiku menjadi lebih jernih. Dan hal semacam ini, Reiki, mungkin seperti frekuensi radio. Yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh masyarakat umum oleh tubuh fisik. Tapi begitu Anda dilengkapi dengan persyaratan untuk menerima radio, Anda dapat terus-menerus menarik frekuensi radio. Kamu bisa terus-menerus menggambar isi radio, auranya mungkin seperti itu. Charlie menatap dengan mata terbelalak dan berseru. Kalau begitu, akhir zaman mungkin bukan akhir zaman yang sesungguhnya. Maria berkata, era Dharma terakhir sebenarnya hanya semacam retorika keturunan. Keturunannya mendapatkan metode kultivasi dan pengalaman orang dahulu. Tapi tidak bisa mencapai efek dari kultivasi orang dahulu. Jadi keturunan menyimpulkan bahwa tidak ada lagi aura di langit dan bumi. Dan dunia telah memasuki era Dharma terakhir, tetapi kenyataannya tidak ada yang bisa mengatakannya, dan saya tidak berani menjamin bahwa pemahaman saya tentang Zhou-Yi pasti benar. Jadi semuanya hanya untuk kamu pahami. Jadi semuanya hanya referensi untuk Anda. Charlie sedikit mengangguk dan dalam hatinya, dia sudah percaya lebih dari setengah dari apa yang dikatakan Maria. Dia merasa bahwa pernyataan Maria harus lebih kredibel. Dan apa yang disebut melonjak di tempat dan menjadi abadi lebih seperti cerita mitologis. Jadi, dia membawa topik itu kembali ke Dragon Ascension Grid dan bertanya padanya. Nona Lin, saya bertanya-tanya bagaimana grid kenaikan naga ini dinilai. Jika aku memberimu tanggal lahir ayahku, bisakah kamu menghitung apakah dia adalah Ascending Dragon Grid atau bukan? Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menghitung kerangka naga yang naik. Aku baru saja mencapai titik di mana aku tahu keberadaan kerangka naga naik. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghitung apakah seseorang adalah kerangka naga yang sedang naik atau bukan. Saya telah mempelajari masalah ini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum dapat membuat terobosan. Dan sepertinya tersangkut di bagian tertentu dari rantai yang tidak bisa saya pahami. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu,
apa hubungan yang tidak bisa kamu ketahui? Maria berkata, saya mendasarkan pada hasil deduksi Zoe. Meskipun Ascending Dragon Grid ada, itu bukan bawaan. Charlie bertanya dengan heran, bukan bawaan. Mungkinkah pola takdir masih bisa dikembangkan di kemudian hari? Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, saya tidak tahu. Saya hanya menyimpulkan bahwa Ascending Dragon Grid bukanlah bawaan. Tapi persisnya bagaimana itu terjadi, aku juga tidak tahu. Saya yakin bahwa hasil deduksi saya adalah yang benar. Mungkin juga saya salah tentang deduksi saya. Berbicara di sini, Maria ragu sejenak, menatap Charlie dan berbisik. Tuan, saya punya kalimat, saya tidak tahu kapan harus berbicara atau tidak. Charlie sibuk berkata, Nona Lin, tidak ada salahnya berbicara. Maria berkata, kupikir ayahmu seharusnya bukan Dragon Rising Grid, dan bahkan mungkin bukan Dragon Grid. Charlie terkejut dan bertanya, mengapa Nona Lin begitu yakin? Maria berkata, nasib naga naik adalah salah satu takdir terkuat dalam ratusan tahun. Bagaimana mungkin Dao Surgawi duduk dan melihatnya terbunuh di usia muda? Selain itu, dia juga dibunuh oleh Jermo, yang takdirnya beberapa tingkat lebih rendah. Belum lagi nasib naga terkuat dan terkuat, bahkan jika itu nasib naga seperti milikmu. Selama lawannya bukan seseorang dengan takdir dan kekuatan yang lebih kuat. Dan selama lawan tidak menyerang dalam kelompok, kamu akan dapat membuat jalan keluar dari setiap situasi, dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kekuatan dari pola takdir lebih dari sekedar kata-kata. Bab 5639. Charlie tidak tahu banyak tentang takdir. 9 kitab suci surgawi yang mendalam, berisi banyak pengetahuan lain. Dia belum banyak belajar tentang takdir. 9 kitab suci surgawi yang mendalam berisi banyak pengetahuan sampingan. Tapi satu-satunya hal yang hilang adalah penjelasan tentang takdir. Dulu dia berpikir bahwa sesuatu seperti takdir, mungkin seperti sistem kasta India. Nasib tinggi adalah kasta tinggi, orang kasta tinggi hanyalah status sosial yang tinggi. Tapi dia sendiri tidak memiliki kekuatan bawaan. Orang kasta tinggi juga akan sama sakitnya, sama tuanya, sama seperti menghadapi segala macam kecelakaan. Tapi mendengarkan apa yang dikatakan Maria, takdir tampaknya jauh lebih dari itu. Jadi dia bertanya padanya, jika ayahku adalah kerangka naga, bukankah dia akan dibunuh oleh Jermo? Tidak, Maria berkata dengan pasti, alasan mengapa takdir itu kuat adalah karena ia memiliki hierarki yang absolut. Selama kerangka naga tidak membungkuk pada kematian, bagaimana seseorang bisa membunuh kerangka naga? Dia mungkin memiliki pegang naga yang asli. Jadi meski hidupmu hampir dirampok oleh Jermo, takdir juga akan membiarkanmu bertemu denganku terlebih dahulu. Biarkan aku memberikan cincin itu kepadamu terlebih dahulu. Dan bantu yang mulia untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ini adalah tempat takdir yang sangat kuat. Charlie bergumam, kalau begitu, maka ayahku seharusnya bukan nasib naga. Kalau tidak, tidak mungkin dia dibunuh oleh Jermo. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan wajah bingung. Ada satu hal yang menurutku tidak bisa ku mengerti. Kamu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyadari keberadaan Ascending Dragon Grid. Ayah saya baru berusia 20-an saat itu. Bagaimana dia tahu tentang Ascending Dragon Grid? Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mungkin di buku yang ayahmu kuasai, ada catatan tentang Ascending Dragon Grid. Charlie dengan lembut mengangguk, sepertinya hanya penjelasan ini yang masuk akal. Dia ingat Maria mengatakan bahwa Ascending Dragon Grid bukanlah bawaan. Dan hatinya menjadi semakin bingung jika takdir tingkat atas semacam ini bukan bawaan. Lalu bagaimana hal itu harus dicapai di kemudian hari? Charlie hanya merasa seluruh orang itu bingung. Benar-benar tidak dapat memahaminya. Saat ini, Maria tersenyum dan berkata, Tuan, tidak perlu terlalu cemas. Saya masih terus memahami Zoe. Mungkin ketika saya memiliki terobosan lain, aku akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Ascending Dragon Grid. Charlie dengan lembut mengangguk, selain Maria, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang Dragon Ascending Grid. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai Maria mendapat pencerahan baru untuk mengurai keraguan di hatinya.
Mengingat hal ini, hati Charlie sedikit lega. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diklarifikasi sekaligus, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Karena itu, dia menunda masalah Dragon Rising Grid dan membuka mulutnya untuk berkata kepada Maria. Nona Lin, saya tidak punya pertanyaan lain, terakhir kali. Saya berjanji kepada ketiga pria tua itu bahwa saya akan memberi mereka kesempatan. Jadi tolong panggil mereka. Maria terkejut, dan buru-buru berkata. Pertama-tama aku harus berterima kasih atas nama mereka bertiga. Charlie tersenyum tipis, Maria kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan suara kepada mereka bertiga. Kalian bertiga bisa datang ke sini. Segera setelah itu, Larry, Ethan, dan Zhang Tua saling membantu menaiki tangga batu dan masuk ke kompleks Maria. Mereka bertiga datang ke pintu kamar dengan terengah-engah. Dan salah satu dari mereka, Zhang Tua, membuka mulutnya dan berkata, Nona, kami semua di sini. Maria berkata dengan lantang, semua masuk. Mereka bertiga buru-buru menjawab dan mendorong pintu dan masuk. Setelah ketiganya masuk, mereka melihat Charlie sedang duduk berhadapan dengan Maria. Teh sedang diseduh di atas kompor. Jadi mereka maju dan dengan hormat berkata, Nona, Tuan Wade. Bab 5640. Maria menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade berjanji akan memberimu kesempatan lebih awal. Dan hari ini dia secara khusus datang untuk memenuhi janjinya. Jadi mengapa kalian semua tidak bergegas dan memberi hormat? Setelah mendengar ini, mereka bertiga saling memandang dengan penuh semangat. Kemudian segera membungkuk untuk berlutut di tanah. Charlie melihat tiga pria tua yang berusia hampir 300 tahun berlutut padanya. Bagaimana jantungnya bisa menahannya, dia dengan cepat bangkit untuk membantu dan memblokir. Tapi Maria tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya untuk menarik tangan Charlie, dan dengan serius berkata, Tuan tidak perlu bangun, mereka bertiga harus melakukan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Charlie sibuk berkata, tiga pria tua sudah tua, ini benar-benar tidak pantas. Maria dengan tegas berkata, jangan khawatir, tidak ada yang tidak pantas. Mereka mendapat hadiah besar, bukan hanya untuk berterima kasih tapi juga untuk kepentingan mereka sendiri. Dia melanjutkan, ketiganya mengangkat tangan saya tahu karakter mereka. Semakin mereka tahu takdirnya, meski masih bayi hidup sangat pahit. Tapi tanpa kecuali, ditakdirkan untuk mendapat berkah besar, kalau tidak mungkin bertemu denganku. Sangat baik untuk diberkati, tetapi orang paling takut melipat berkatnya sendiri. Tidak menghormati guru, tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, tidak mendisiplinkan diri sendiri. Tidak melakukan perbuatan baik, semua akan melipat berkah mereka, apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka adalah kesempatan surgawi. Jika mereka tidak tulus bersujud dan bersyukur di dalam hati mereka, maka mereka pasti akan melipat gandakan berkat mereka lebih banyak lagi. Berbicara di sini, Maria sedikit tersenyum dan menatap Charlie dan berkata dengan serius. Oleh karena itu, jika Anda bertemu seseorang yang ingin berlutut dan bersujud untuk berterima kasih di masa depan, jangan hentikan dia, sebaliknya, itu akan melipat gandakan berkahnya. Sebelum Charlie sempat memikirkan teori ini, Maria berkata, ketiga lelaki tua itu sudah berlutut di tanah berdampingan. Mereka bertiga berbicara serempak, saya berterima kasih kepada Tuan Wade atas kebaikannya yang luar biasa. Charlie tidak punya pilihan selain berbicara, tiga pria tua tolong bangun dengan cepat. Maria, seperti orang tua, berkata dengan nada tegas. Sebelum Yang Mulia melimpahkan berkahnya, Anda tidak boleh bangun. Mereka bertiga mendengar ini dan berlutut tak bergerak. Bagi Charlie, ini adalah pertama kalinya melihat sisi agung Maria. Dia merasa dia adalah gadis kecil yang lemah dan berperilaku baik. Di hadapan ketiganya yang berlutut di tanah dan dia memberi perintah. Itu benar-benar subversi kognisi. Melihat ini, Charlie tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dan berpikir untuk memberikan pilnya dengan tergesa-gesa, agar mereka bisa bangun dengan tergesa-gesa. Jadi, dia mengeluarkan 3 pil, dan berkata, ini pil peremajaan, bisa menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang usia. Dan itu bisa memperpanjang hidup hingga 20 tahun. Kalian bertiga cepat mengambilnya, dan di masa depan,
Itu juga akan membantumu untuk menemani Meslin selama beberapa waktu. Saat Maria mendengar kalimat terakhir Charlie, jantungnya tiba-tiba tersentak. Berapa nilai dari tingkat eliksir semacam ini? Maria lebih jelas dari siapapun, ketiga putra angkatnya. Dan Charlie tidak bisa berbicara tentang teman, apalagi memiliki kasih karunia. Tapi Charlie bersedia mengambil 3 pil kembali kepada mereka. Yang benar-benar melebihi ekspektasi psikologis Maria. Ketika dia mendengarkan Charlie, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia begitu murah hati kepada mereka mungkin untuknya. Agar dia tidak terlalu kesepian di masa depan. Ketiga lelaki tua itu juga sangat terkejut saat ini. Tidak hanya mereka terkejut bahwa mereka akan memperpanjang hidup mereka selama 20 tahun. Tapi mereka juga bisa melihat perhatian khusus yang dimiliki Charlie untuk Maria. Menurut pendapat mereka, di dunia ini, tidak akan ada orang kedua yang cocok dengan Maria. Jadi ketika mereka melihat bahwa Charlie sangat mengkhawatirkannya. Seolah-olah mereka melihat adegan di mana Maria mengenakan gaun pengantin dan menikahi Charlie. Saat ini, Maria bersyukur di dalam hatinya. Tapi di bibirnya, dia berkata kepada mereka bertiga dengan beberapa celaan. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Tuan Wade atas berkahnya? Baru pada saat itulah trio yang bersemangat itu langsung sadar kembali. Dan berulang kali berkata dengan suara nyaring, "Terima kasih, Tuan Wade, telah memberi saya restu."